Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Oh iya, Bu Eka mengucapkan selamat Dirgahayu Indonesia yang ke-75 tahun. Jayalah negeriku, jayalah bangsaku. Pembelajaran hari ini yaitu tema 1, subtema 3, pertumbuhan hewan, terutama pembelajaran 5 anak-anak. Mari kita simak materi selanjutnya. Nah, sekarang kompetensi dasar apa yang harus kita pelajari? Muatannya yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua PKN, dan yang ketiga matematika. Tetap semangat ya anak-anak. Kemarin kita sudah membahas daur hidup hewan. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud daur hidup itu sendiri? Ayo kita simak bersama-sama. Nah, sekarang arti dari daur hidup sendiri adalah segala aktivitas perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dari kecil hingga dewasa, yang juga menyangkut kegiatan reproduksi untuk menghasilkan keturunan. Sedangkan daur hidup menurut prosesnya anak-anak itu terbagi menjadi dua, yaitu daur hidup tanpa metamorfosis dan daur hidup dengan metamorfosis. Kita jabarkan satu persatu ya anak-anak dari dua proses daur hidup tadi. Yang pertama, daur hidup tanpa metamorfosis, yang artinya daur hidup makhluk hidup di mana kondisi fisiknya yang baru memiliki kesamaan dengan induknya. Sekarang contoh daur hidup tanpa metamorfosis antara lain manusia, ayam, bebek, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, daur hidup dengan metamorfosis, yang artinya daur hidup dari suatu makhluk hidup di mana yang dilahirkan memiliki perbedaan yang sangat mencolok dengan induknya. Contohnya yaitu kupu-kupu, belalang, katak, dan sebagainya. Kalian perhatikan pada gambar daur hidup katak di bawah itu ya anak-anak. Nah, tentang daur hidup katak itu terdapat 4 tahapan daur hidup. Nah, sebelum kita bahas, ayo kita nyanyikan terlebih dahulu supaya kalian bisa menghafal daur hidup katak secara urut. 1, 2, 3. Telur-telur, brudu-brudu, katak muda, katak dewasa. Itulah daur hidup katak dewasa. Nah, nanti kalian bisa mencobanya menyanyikannya dengan kelompok kalian masing-masing. Jadi anak-anak, urutan daur hidup katak dimulai dari telur, lalu berudu, lalu katak muda, sampai katak dewasa. Nah, katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda ya. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu. Berudu kemudian berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Setelah katak muda, kemudian berkembanglah menjadi katak dewasa. Nah, katak tadi termasuk daur hidup dengan metamorfosis ya anak-anak. Kalian amati kembali tahapan daur hidup katak, lalu kalian bisa berpendapat dengan alasan yang benar anak-anak. Tahapan yang paling penting adalah apa menurutmu daur hidup katak? Ya,
Contohnya pembahasannya adalah tahapan yang paling penting adalah telur anak-anak. Selain bentuknya yang kecil, telur juga tidak dapat melakukan perlawanan. Jadi sangat mudah untuk dihancurkan atau dimangsa lawan. Oleh karena itu, jika telur terancam, maka perkembangan katak pun juga terancam. Jadi kesimpulannya adalah tahapan daur hidup katak yang paling penting yaitu telur ya. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak bahwa katak itu termasuk hewan yang ditakuti beberapa anak loh. Nah, terkadang ada anak yang suka menggoda teman lainnya menggunakan kedua hewan tersebut. Nah, hewan katak itu hidup di dua alam anak-anak, di darat dan di air. Jadi, jika ada temanmu yang digoda oleh teman lainnya, kalian bisa memberikan saran, dan kalian juga harus saling menyayangi dan menghargai ya, agar dapat berteman dengan baik dan disukai semua teman ya. Jadi, sesama manusia, kalian harus hidup rukun ya. Setelah itu, kalian bisa menuliskan saranmu untuk temanmu agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut. Nah, nanti kalian bisa menjawabnya dengan kalimat saran yang diawali dengan sebaiknya, seharusnya ya. Perhatikan soal di bawah ini ya anak-anak. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Berapa banyak anak penyu semuanya? Nah, kalian harus menyelesaikan soal cerita tersebut dengan cara bersusun ke bawah ya. Nah, sekarang pembahasannya ya anak-anak. Caranya sama, 130 dikali 7. Akan tetapi nolnya dihilangkan lebih dahulu supaya mudah ya. Yang dikerjakan belakang dulu. 3 dikali 7 sama dengan berapa anak-anak? 21. 21 berarti yang ditulis itu angka yang belakang, yaitu 1. 2 disimpan di atas anak-anak. Setelah disimpan, lalu dikali silang ya, jangan lupa. Depannya itu berarti 1 dikali 7 sama dengan 7. Dan jangan lupa ditambah dengan simpanannya tadi, yaitu angka 2. Sehingga 7 ditambah 2 sama dengan 9. Jadi totalnya 900 berapa? Sehingga hasilnya adalah 910 anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Jangan lupa setelah kalian menyimak materi ini, bisa kalian kerjakan buku paket tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.